Salam semangat belajar, bertemu lagi di video pembelajaran matematika yang kali ini kita akan membahas luas segitiga. Baiklah anak-anak sekalian, semoga pembahasan dan contoh soal yang akan kita pelajari di video kali ini dapat kamu pahami dengan baik. Selamat mengikuti. Kali ini kita akan membahas mengenai luas segitiga. Perhatikan gambar segitiga berikut. Nah, di layar gadgetmu sudah terlihat ada segitiga A, B, C dengan masing-masing memiliki sisi A, sisi B, dan sisi C. Nah, menghitung luas segitiga, siogianya rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah, namun di trigonometri bagian ke-16 ini kita akan membahas perhitungan luas segitiga yang mana nanti segitiga itu mengapit sebuah sudut atau besar sudutnya sudah ditentukan. Nah, coba perhatikan rumus luas segitiga. Nah, kalau kita berpatokan pada titik sudut C, ini titik sudut C. Sudut C itu diapit oleh sisi A dan sisi B. Titik sudut C diapit oleh sisi A dan sisi B. Maka untuk menghitung luas segitiga, jika nilai sudut C-nya diketahui adalah setengah dikali A kali B. A dan B ini adalah sisi yang mengapit sudut C dikali sinus C. Nah, kalau misalnya kita melihat dari titik sudut B. Titik sudut B. Nah, titik sudut B ini diapit oleh sisi A dan sisi C. Maka, untuk menghitung luas segitiga, jika nilai sudut B-nya diketahui adalah setengah kali A kali C, yaitu tadi sisi yang mengapit sudut B, kali sinus B. Dan jika kita melihat dari titik sudut A, nah titik sudut A ini diapit oleh sisi B dan sisi C. Maka menghitung luasnya adalah setengah kali B kali C kali nilai sinus A. Jadi kalau menentukan luas segitiga, jika salah satu sudutnya diketahui, maka luasnya adalah setengah dikali panjang sisi yang mengapit, kedua sisi yang mengapit, dikali sinus sudut yang diapit tersebut. Nah, langsung saja kita perhatikan contoh soal berikut ini. Diketahui segitiga ABC dengan panjang A, ini sisi A ya, sisi A 20, kemudian panjang sisi B 24, dan sudut C 45 derajat. Hitunglah luas segitiga ABC. Maka langkah pertama yang kita lakukan adalah menggambar segitiga A, B, dan C terlebih dahulu. Kita gambar segitiga A, B, C. Ini kita menggambar sembarang segitiga seperti ini. Kemudian kita namai segitiganya adalah ABC dan sudut C-nya ini nanti 45 derajat ya. Ini 45 derajat ini kita tempatkan di sini sudut C. Kemudian boleh kita buat di sini A, kemudian di sini B. Nah, kemudian kalau kita perhatikan, nah kita akan mengisi hal-hal yang diketahui di soal. Yang pertama adalah sisi A 20. Sisi A tentunya berada di depan sudut A, berarti ini A sama dengan 20. Kemudian sisi B berada di depan titik sudut B. Sisi B sama dengan 24. Hitunglah luas segitiga. Nah, kalau kita lihat gambar ini, nah sudut C itu diapit oleh sisi A dan sisi B. Maka untuk menghitung luas segitiga ABC, luas segitiga ABC
boleh kita rumuskan sebagai setengah kali sisi yang mengapit. Sisi yang mengapitnya adalah sisi A dan sisi B, kemudian dikali sinus sudut yang diapit. Nah, kemudian kita isi, maka luas sama dengan setengah kali A, substitusi A-nya 20, substitusi B-nya 24, dan sinus 45 derajat. Nah, sama dengan, ini boleh kita sederhanakan, setengah, ini ya, setengah kali 20 itu hasilnya adalah 10, sehingga 10 kali 24 kali nilai sinus 45 itu adalah setengah akar 2. Kemudian kita sederhanakan lagi, boleh kita buat di sini 10 dikali setengah itu hasilnya adalah 5. Maka hasilnya 5 kali 24 kali akar 2. Kalau kita kalikan 5 kali 4 20, kemudian 5 kali 2 10, tambah 2 tadi 120 akar 2. Nah, berarti luas segitiga ABC adalah 120 akar 2 satuan luas. Baiklah, kita akan lanjut ke contoh yang berikutnya. Contoh yang kedua, hitunglah luas segitiga TKJ jika sudut T-nya 30, kemudian panjang sisi K-nya 6 dan panjang sisi J-nya adalah 8. Nah, seperti yang sudah kita lakukan di soal yang sebelumnya, yang pertama kita lakukan adalah menggambar segitiganya. Kita akan menggambar segitiga TKJ, boleh sembarang segitiga kita buat. Misalnya ini sembarang segitiga. Kemudian kita beri nama TKJ. Nah, kemudian kita isi atributnya sesuai yang diketahui di soal. Sudut T-nya 30 derajat. Kemudian sisi K, ini titik sudut K. Berarti sisi K itu berada di depan sudut K. Berarti di sini sisi K sama dengan 6. Kemudian sisi J, ini titik sudut J. Maka sisi J itu berada di depan titik sudut J, sama dengan 8. Nah, kalau kita lihat sudut T ini diapit oleh sisi K dan sisi J. Maka kalau kita buat rumusnya, luas segitiga TKJ itu adalah setengah kali sisi yang mengapit, yaitu sisi K, kemudian sisi J dikali sinus T. Kita akan substitusi nilainya, setengah kali 6 kali 8 kali sinus 30 derajat. Nah, ini setengah kali 6 itu hasilnya adalah 3. Sehingga 3 kali 8 kali sin 30 nilainya adalah setengah. Ini juga kita sederhanakan, 8 kali setengah itu hasilnya adalah 4. Sehingga hasil akhir untuk luas segitiga TKJ adalah 3 kali 4, yaitu 12 satuan luas. Kita lihat contoh yang berikutnya. Nah, hitunglah luas segitiga berikut. Di contoh soal yang ketiga, itu sudah tergambar segitiganya, kita tinggal menghitung luasnya saja. Nah, langkah pertama yang kita lakukan, kalau segitiganya sudah ada, adalah melabeli unsur-unsur yang sudah diketahui. Nah, seperti ini. Sisi MK ini adalah panjangnya 6. Nah, kalau kita nyatakan garis MK berada di depan titik sudut S. Nah, berarti panjang sisi S adalah 6. Kemudian kita lihat yang 11 ini, sisi SM itu berada di depan titik sudut K. Maka boleh kita nyatakan bahwa sisi SM itu sama dengan sisi K sama dengan 11. Nah, sehingga yang mengapit sudut M ini adalah sisi K dan sisi S. Kalau kita buat luas segitiganya, rumusnya luas segitiga SMK
sama dengan setengah kali sisi yang mengapit, yaitu sisi S dan sisi K dikali nilai sudut yang diapit sinus M. Kemudian kita lanjut dengan substitusi unsur-unsur yang sudah diketahui. Setengah kali sisi S-nya 6, sisi K-nya 11, kemudian sinus 150 derajat. Kita lakukan hal yang sama, setengah kali 6 itu nilainya adalah 3. Maka hasilnya 33 itu dari 3 kali 11 kali sinus 150 adalah setengah. Maka hasilnya adalah 33/2 satuan luas. Nah, baiklah Ananda sekalian, demikianlah cara menentukan luas segitiga apabila pada segitiga tersebut diketahui nilai salah satu sudut yang diapit dan panjang kedua sisi yang mengapit sudut tersebut. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bersama ini dapat kamu pahami dengan baik. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan terima kasih. 난 왜 이럴까 내일은 잘하자 애써 맘을 다잡아봐도 자꾸만 작아진다 야 시간아 좀만 천천히 가라